Oke guys, jadi ini gue mau jawabin 5 pertanyaan dari Instagram. Tadi gue buka Q&A dan langsung dijawabin sama Big Bro langsung. Oke, jadi tadi ini ada 5 pertanyaan yang aku pilih dari beberapa pertanyaan. Yang pertama dulu, bulking boleh nggak makan kotor? Tapi proteinnya banyak. Proteinnya udah mencukupi, tapi tetap aja makan kotor. Nah bagaimana tuh? Boleh atau enggak? Terus efek samping kedepannya gimana? Ya, jadi sebenarnya sekali lagi kan kalau kayak kita bilang bulking up itu sebenarnya sebuah terminologi yang cerdas yang mau kita pakai seolah-olah kalau kita itu benar melakukan hal tersebut. Tapi pada kenyataannya sebenarnya kalau kita boleh jujur sebenarnya kita tuh sebenarnya butuh take like a weeks atau months off atau bahkan year off untuk bilang bahwa kali ini saya boleh makan apa aja ya terserah dong, yang penting makan banyak, ntar yang penting latihan gitu. Nah, yang menjadi tantangan daripada bulking up itu sebenarnya ada satu assignment atau tugas yang harus kita lakukan pada saat kita bulking up, yaitu adalah apa? Kalau berat kita naik, ya ceritanya beratnya naik gara-gara kita makan sesuatu di badan kita berharap energi level kita juga jadi makin tinggi kan. Nah, kalau energi level kita tinggi itu kita harus translate, terjemahkan ke latihan. Nah, makanya kenapa waktu kita bulking up misalnya atau kita waktu makannya banyak tadi, otomatis prasyarat yang dibutuhkan yaitu adalah berarti latihannya harus lebih kuat, harus lebih keras daripada sebelumnya. Karena makannya makin banyak gitu ya? Karena makannya makin banyak dan juga berat badannya makin tinggi. Kalau berat badannya makin tinggi, otomatis ngangkatnya harus makin lebih berat. Nah, cuma yang menjadi problemnya adalah, nah ini dia yang kayak saya bilang, problemnya itu adalah respon tubuh yang hubungannya dengan metabolisme. Biasanya kalau kita beratnya naik, kadar lemaknya meningkat. Nah, problemnya kecenderungan tendensi badannya itu cenderungnya malah lebih malas latihannya. Bisa Lebih gitu sih ya? ngantuk, lebih capek, secara psikologis pun juga lebih nggak semangat buat latihan dibandingkan pada saat ya? lagi kering badannya. Karena kalau kering kan kayaknya latihannya malah terus menerus karena ngelihat badannya tambah seneng Ya, gitu ya. kaca badannya bagus. Tapi pas lagi off season, aduh udah basah ya. basah ini apa gitu. Nah, jadi sebenarnya di situ gitu. Nah, artinya maksud saya sebenarnya bukan salah bulking up atau gimana, tapi teman-teman mesti paham aja. Kalau kita cut down, kita tahu hasilnya ada nanti yang kita jadikan sebagai evaluasi bahwa saya cut down, saya turunin misalnya ibaratnya kualitas apa jumlah makanan saya atau misalnya waktu makan saya, misalnya kalau misalnya intermittent fasting atau misalnya low carb high fat. Tapi kita tahu bahwa di situ ada evaluasi, yaitu adalah badan saya tambah kering atau tambah keras gak gitu. Betul. Nah, jadi pada saat bulking up kita harus juga punya ibaratnya sistem operasi prosedur SOP yang sama, yaitu adalah kalau saya naikin berat badan berarti leg press saya akan naik berapa persen, berarti kalau saya squat akan naik berapa persen, kalau saya deadlift berarti beban angkatan saya akan lebih naik lagi apa, lalu apalagi yang lain-lain yang dijadikan sebagai parameter atau indikator untuk bilang bahwa ternyata benar loh, dengan berat badan yang saya naik, saya memanfaatkan berat tersebut untuk akhirnya saya jadikan sebagai modal bagi saya untuk bisa recruit muscle fiber yang lebih banyak gitu, sehingga nanti pada saat saya cut down saya dapat sisanya, apresiasinya, yaitu beratnya saya naik gitu karena ototnya jadi tambah gitu. Mungkin itu. Jadi intinya boleh-boleh aja nih bulking kotor ya? Boleh, tapi kalau menurut saya justru bulkingnya harus bersih. Better bersih lah. Di mana-mana kalau bersih kan body fat lebih ke maintain ya. Iya, kalau kotor saya rasa justru nanti malah bikin penyakit, Pak. Iya. Oke, itu yang pertama nih. Kita agak cepat aja karena waktu juga. Kedua, langsung aja. Mau nanya, kalau kalori harian tidak tercukupi, yang terkuras itu lemak apa otot? Sebenarnya nggak ada hubungannya sama kalori. Yang seperti saya katakan, badan kita itu tidak punya kemampuan untuk menghitung kalori gitu. Tapi mungkin dari pertanyaan ini kayak mungkin kalau asupannya kurang gitu, terus dia bawa latihan atau bawa ngapain aktivitas kali ya. Nah itu terusnya yang kan banyak tuh sekarang yang pada ngomongin kalau makannya kurang terus latihan ntar ototnya yang kemakan. Ya tergantung juga, sekali lagi seperti saya katakan tadi, kalau misalnya yang sering terjadi itu misalnya kadar lemaknya rendah, Ya. udah rendah, lalu makannya kurang, latihannya keras, bisa terjadi aja itu Kalau lemak overtraining atau under recovering sehingga akhirnya terjadi penghambatan pertumbuhan tadi. Oke. Nah, tapi kalau seandainya misalnya kadar lemaknya masih tinggi, ibarat orang puasa 3 hari juga dia nggak bakal kenapa-napa, karena kalau kita berbicara badan itu ibarat sebagai
kulkas gitu, atau kulkas itu memiliki dua kompartemen, ada kompartemen freezer yaitu adalah si lemaknya, dan ada kompartemen chiller. Jadi chiller itu kalau kita berbicara soal konsumsi makanan sehari-hari yang kita konsumsikan. Kalau seandainya kita nggak makan sekalipun, kita masih punya si freezer itu, which is adalah lemak, adalah cadangan energi Yang tersimpan ya, lemak iya, tersimpan. dan itu dia bersedia untuk dipakai sebenarnya. Kalau kita memang allow badan kita untuk menciptakan yang namanya switching metabolisme dari yang tadinya karbo dependent menjadi fat adapted, Pakainya lemak beradaptasi, iya, badannya jadi akhirnya menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Nah itu memang tentunya kan harus dilakukan. Jadi kalau kita bilang misalnya, oh kalau nanti kurang nanti gimana gitu, itu sekali lagi seperti saya bilang ya, kalau dalam urusan pendekatan diet itu kita mesti jujur. Dalam arti apa? Dalam arti kadang-kadang kita tuh punya alasan cerdas untuk kita bilang bahwa iya ya nanti kurang, berarti saya harus makan gitu. Padahal sebenarnya mungkin kepengen makan aja gitu. Karena diri sendiri lah pengen makan, ya pengen makan gitu. Sebenarnya mungkin yang terjadi, ibaratnya apalagi dia mau cut down, yang ada masalah kalau seandainya dia mau kurangin makan. Tapi kembali lagi seperti saya katakan tadi, sebenarnya bukan masalah. Jadi kalau terminologinya itu yang tadi saya katakan tadi, kalau kita berbicara yang namanya intermittent fasting, bagusnya daripada intermittent fasting adalah kita mengedukasi tubuh kita untuk kita tidak makan pada saat jendela memang tidak makan, tapi nanti akan ada jendela makan di mana itu yang disebut namanya break fasting, buka puasa. Nah jadi pada saat buka puasa kita akan mendapatkan kebermanfaatannya itu. Jadi waktu fasting kita akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Badan nggak sebodoh itu dia akan pakai otot sebagai sumber tenaga, tuh nggak sebodoh itu juga. Dia bakal cari apa yang tersimpan dalam badan ya. Iya, dia pasti akan pakai lemak, dia nggak mau pakai otot gitu. Kenapa? Karena makanya kenapa ada istilah kalau orang bilang kok tiba-tiba production of human growth hormone jadi meningkat, karena human growth hormone itu related sama yang namanya bagaimana supaya si otot itu di-spare, ditahan, dijaga. Karena pakainya dari lemak. Nah itu kalau kita berbicara kecerdasan tubuh sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya justru nggak sesederhana itu kalau kita seandainya diet. Tapi problemnya kalau kita kalori defisit, problemnya itu yang seperti saya katakan sering di video saya itu adalah kita membuat satu instruksi kepada badan kita, terjadi yang namanya pengetatan ikat pinggang policy, ya, kebijakan untuk bilang bahwa kita harus kurangin makanan kita. Pertanyaannya adalah sampai kapan saya mesti kurangin? Ya terus aja, apalagi dietnya misalnya berbulan-bulan gitu ya. Nah pada saat itulah akhirnya badannya akan apa? Badannya akan bilang, oh karena kita ini nggak pernah dikasih makan dan nggak bakal dikasih makan, maka pada saat itu dia akan apa? Dia akan slow down metabolisme kita. Dalam arti apa? Lemaknya nggak boleh dibakar. Kenapa lemaknya nggak boleh dibakar? Iya, karena kita nggak dikasih makan. Jadi lemak kan cadangan tenaga kita, jadi lemaknya harus dijaga gitu. Nah jadi pada saat itulah apa yang terjadi? Dia akan bakarnya dari otot ya, makanya terjadi yang gluconeogenesis tersebut gitu. Jadi sekali lagi badan kita tuh begitu cerdasnya. Jadi kalau kita ngomongin pilihan kata mempengaruhi rasa, itu sama juga kayak kita ngomongin pilihan kayak perilaku itu bisa mempengaruhi hasil juga gitu. Nah perilaku itu sebenarnya kalau kita bilang itu didominasi atau di kalau istilahnya perilaku kita itu sebenarnya dipandu itu sebenarnya oleh metabolisme. Nah makanya kenapa kalau kita nggak rubah metabolisme kita, otomatis pada saat itulah ibaratnya kita membutuhkan willpower gitu. Nah problemnya dengan calorie restriction, kita butuh willpower yang begitu besar gitu. Iya nggak usah, saya nggak makan, nggak apa-apa deh gini, yang penting nanti saya mau dapetin ini. Tapi kita terus harus memotivasi diri dia. Tapi kalau seandainya misalnya kita berbicara soal bagaimana menciptakan perubahan switching metabolisme dari yang tadinya badan karbo dependent akhirnya badan jadi menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, pelan-pelan badannya akan terbiasa, akan beradaptasi, dan terakhirnya kita nyaman melakukannya. Nah, sedangkan sehat adalah bersahabat dengan perkembangan hati, bukan berlawan dengan hati. Jadi sekali lagi seperti saya katakan, kita sehebat-hebatnya kita memotivasi diri kita, tetap aja kita pasti akan kalah sama badan kita. Oleh sebab itu makanya kenapa kita mesti punya kemampuan untuk justru menciptakan situasi, suasana yang sehingga kita nggak ngapa-ngapain pun justru badannya emang nyaman aja melakukan hal tersebut gitu. Yang paling pasti kita cari yang nyaman ya. Betul, pasti. Tuh, kayak gitu tuh dengerin tuh, udah cukup jelas kayaknya.
Terus kita lanjut yang ketiga. Ini paling sering banyak orang nanyain. Nah, Waktu terbaik minum susu protein. waktu terbaik nih. Ada yang bilang mungkin pagi hari, breakfast, ada yang bilang habis latihan, ada yang bilang sebelum latihan, sebelum tidur. Kalau menurut Mas Ade? Ya sebenarnya kalau ngomongin itu kadang-kadang jawabannya tergantung daripada referensi lah ya. Tergantung pada referensi. Iya, tergantung daripada referensi. Jadi artinya kalau seandainya misalnya kita ngomongin protein sendiri gitu. Protein sebenarnya kalau kita ngomongin kenapa sih saya butuh suplementasi protein, additional protein tambahan ya buat kita konsumsikan. Karena secara kecenderungan pola makan kita, hampir kecenderungan kita makannya kalau makronutrisi itu karbohidrat dan lemak, kebanyakan proteinnya selalu kurang. Apalagi rata-rata makanan di Indo ya. Iya, semua apalagi di karbo, Indonesia karbo. ya, nasi goreng mie ayam, mie instan, kue-kuean, roti-rotian, mie-mian, itu semua hampir sebagian ada kombinasi karbohidrat dan lemak yang buruk biasanya. Iya, betul. Nah, jadi pada saat itu otomatis pasti proteinnya kurang, makanya kenapa kita butuh konsumsi protein yang tambahan. Tapi kembali lagi, kalau menurut saya makanan sehari-hari udah pasti yang paling utama. Protein bisa dapat dari hewani, bisa dapat daripada nabati. Setiap kita makan menyenangkan kalau seandainya ada kandungan protein yang bisa kita konsumsikan, begitu ya. Itu pasti akan lebih bagus. Tapi kalau seandainya harus additional protein, saya rasa mungkin ya ini berdasarkan referensi aja paling populer ada setelah latihan. Saya rasa mungkin itu yang paling nyaman. Kenapa? Karena habis latihan kita langsung makan makanan solid itu, mungkin badan nggak senyaman kalau seandainya pas habis latihan kita bisa mengkonsumsikan suplementasi. Mungkin itu satu-satunya yang makanya kalau istilah orang bilang window opportunity atau apapun juga lah istilahnya. Saya setuju di situ dalam arti kalau kita mau mendengarkan badan, memang habis latihan kita lagi lelah, capek. Kalau kita seandainya harus mau memasukkan nutrisi, kalau bisa masukin nutrisinya yang mudah diserap gitu. Karena Dibandingkan habis dengan latihan langsung kan makan dada ayam habis latihan tuh kayaknya agak susah gitu ya. agak seret dikit gitu. Jadi mungkin lebih baik ke sana. Tapi bukan berarti ibaratnya boleh gak sebelum latihan saya konsumsi protein. Sebenarnya sih nggak ada masalah juga. Cuma nanti tantangannya kita adalah lebih kepada kayak sistem energi di badan gitu. Jadi waktu kita lagi mau mencerna makanan, tapi di sisi lain kita sedang beraktivitas untuk melakukan sesuatu. Jadi agak sedikit confused sedikit kali di sana gitu. betul. Makanya kenapa orang bilang menyenangkan ketika melakukan aktivitas latihan beban itu dalam kondisi perut yang agak sedikit lebih kosong. Pas-pasan lah, jangan terlalu kenyang juga ya. Iya. Oke, next. Ini juga paling populer belakangan ini sering ditanyain. Cara bikin bicep kayak Bang Adera ya katanya pecah. Bicepnya beda, bentuknya beda, pecah. Nah, gimana tuh? Langsung saja orangnya jawabin deh. Kalau seandainya pecahnya itu sendiri kan lebih kepada tergantung daripada dietnya masing-masing teman-teman. Kalau dietnya semakin keras otomatis karena definisi pecah itu kan sebuah pemaknaan sih sebenarnya ya. Kalau kita ngomongin pecah itu kan kita ngomongin definisi yang transparan gitu sehingga jadi kelihatannya lebih jelas. Nah itu hubungannya bukan dengan bicepnya tapi lebih kepada kadar lemak yang terkandung di badan kita ini juga udah makin sedikit, otomatis bicepnya akan terlihat lebih jelas. Persis kayak orang bilang perutnya six pack-nya kelihatannya lebih keras gitu ya karena memang kadar lemaknya lebih rendah aja gitu. Itu satu. Kedua, ya tergantung daripada teman-teman waktu melakukan aktivitas latihan bicep itu sendiri juga teman-teman bisa gak istilahnya benar-benar mentargetkan otot yang kita latih. Kadang-kadang latihan bicep ternyata banyak stressnya lebih banyak di forearms, misalnya di extensornya gitu, kadang-kadang lebih yang gerak dibandingkan dengan bicepnya. Makanya kenapa salah satu tip bicep yang saya sering lakukan yaitu adalah pada saat posisi lagi negatif kalau bisa ya secara mental aja kita seolah-olah membuka tangan kita untuk kita nyantai pelan, sehingga waktu kita nyantai pelan itu benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada si forearms untuk yang mengambil alih gerakan tersebut, tapi benar-benar si bicepnya yang menahan, baru kita push lagi bicepnya yang menahan, sehingga jadi time under tension yang dialami oleh si bicep yang kita targetkan itu jadi lebih panjang lagi. Jadi pure semua ke bicep gitu. Pure ke bicep. Kedua adalah secara faktor genetik. Kalau misalnya Ferrigno punya bicepnya itu mungkin sedikit lebih panjang, Arnold punya bicepnya sedikit lebih tinggi. Dia lebih tinggi tapi lebih pendek hitungannya. Ya. Kalau Ferrigno lebih panjang jaraknya di sininya tapi lebih rendah ketinggiannya.
Nah kalau saya mungkin punya bicepnya agak sedikit lebih thick sama kayak Arnold, jadi otomatis sayanya di sininya ininya lebih lebar. Itu juga pasti hubungannya dengan genetik, dalam arti misalnya kayak ada orang yang misalnya long torso, ada yang short torso. Jadi kalau long torso, si latissimus dorsinya mau dibikin mau sampai turun ke bawah juga, mau latihan gimana pun juga nggak akan terjadi karena dia tetap akan gantung di atas. Nah jadi sama juga kayak kita bicep misalnya di sini, ininya kan ada lubang di sini misalnya 2 jari. Sedangkan kalau Ferrigno ngangkat begini nih cuma 1 jari, tapi dianya lebih lebarnya lebih ke samping. Jadi saya mungkin lebih masuk ke ini. Ya, tapi di sisi lain juga mungkin terjadi defect atau deform bicep saya juga, salah satunya adalah karena saya juga pernah mengalami cedera di sini. Cederanya disebabkan sebenarnya itu kejadiannya agak sedikit konyol ya teman-teman, yaitu adalah ketika saya lagi syuting salah satu minuman kesehatan di sebuah hutan atau di daerah belantara sana. Itu mobil nggak sengaja remnya belum jatuh menghadap ke saya, sama saya tahan sama bicep saya. Tuh, terlalu strong nih. Waktu saya tahan sama bicep saya ya ketarik. Tapi nahannya gini gitu. Jadi mobilnya mengarah ke saya tahan sama bicep saya. Jadi saya nahannya gini. Jadi kayaknya cedera saya adanya justru malah di bahu bagian kanan. Nah jadi karena bahu saya jadi bagian kanan, waktu cedera itu terjadi, saya nggak pernah ngerasain apa-apa. Tapi pelan-pelan waktu saya belakangan saya bicepnya saya gini, lama-lama bicepnya malah jadi kayak mungkin ketariknya bukan karena bicepnya tiba-tiba buka begitu sendiri, tapi justru bicepnya jadi kebuka gini karena di sininya kayaknya ini ketarik dengan istilahnya kalau kita ngomongin kayak kalau ya jadi kalau kayak otot itu kan ada yang namanya kalau kita ngomonginnya tuh apa ya, mungkin saya bahasa Indonesia aja ya. Jadi ada hulunya, ada hilirnya gitu. Nah, jadi saya kenanya justru di hulunya gitu, di hulunya. Jadi problemnya di sini. Jadi akhirnya pengaruhnya ke bentuk bicep saya di sini. Jadi kalau di sini dirapiin, bicepnya balik lagi. Tapi kalau di sininya turun atau ini apa, makanya bicepnya jadi agak sedikit membelah. Nah, cuma uniknya, balik lagi guys, saya bilang uniknya karena saya senang bicep kayak apa. Proses ini semua nggak ada rasa sakit sama sekali. Jadi akhirnya ibaratnya kayak bicep saya dalam prosesnya itu kayak deform aja. Jadi waktu saya ngangkat-ngangkat gini lama-lama kok jadi tambah gede. Bentuknya kalau orang lain bentuknya kayak tone bicep. Kalau saya karena bicepnya nggak tone, bicepnya biasa aja. Justru tone-nya sebenarnya adanya harusnya di bahu saya. Makanya kenapa waktu saya kalau lagi chest atau apa, atau misalnya shoulder press atau apa, kalau di sini saya pasti ada sedikit ganjel di sini. Tapi kalau di kiri saya nggak ada masalah. Nah, di sini ada sedikit masalah gitu. Tapi beruntungnya, bersyukurnya, seperti saya sering katakan, waktu saya latihan chest itu bersyukurnya adalah saya tidak bisa menempuh yang namanya full range of motion dalam hal sendi. Nggak bisa, karena memang pada dasarnya pertama memang ototnya gede, ya. Kedua juga adalah memang kebetulan saya juga ada cedera di situ. Tapi untuk saya menghit chest saya itu nggak ada masalah karena full range of motion in terms of muscle, ya. Saya nggak kenapa-kenapa karena di sini kan sampai sini chestnya tetap kerja, jadi chestnya tetap kerja. Cuma saya nggak bisa waktu latihan chest saya maksain mau masuk range of motion si persendiannya, saya nggak bisa, jadi mentok saya di sini, gitu. Jadi mungkin jawabannya adalah 1 juga bisa faktor genetics, 2 juga bisa faktor insiden tadi dalam tanda kutip, dan ketiga faktor berkah. Ternyata pada saat itu malah bicep saya malah jadi lebih sangar gitu. Tuh ada yang mau cariin tuh. Nah, mobil dulu intinya. Jadi ya bisa jadi kalau mungkin nahannya terlalu keras kali atau apa bisa robek saat itu juga. Tapi pada saat itu ya jadi kayak pas-pasan gitu. Jadi saya nggak terlalu pengaruh gimana. Yang ada bicep saya malah jadi lebih sangar. Jadi orang-orang jadi pikir gimana caranya latihan. Unik ya bicepnya ya gitu ya. Bicepnya unik gitu. Terlepas bicep yang kiri saya sebenarnya juga sama. Bentuknya sebenarnya nggak terlalu jauh. Dan semakin tua karena otot juga semakin matang, bicep yang kiri saya pun juga benar-benar. Makanya kenapa dari kata bicep kan B itu 2, saya itu kepalanya. Jadi kepalanya jadi 2, emang benar-benar kelihatan kepalanya 2 gitu. Kalau orang lain kan kepalanya satu aja. Ya. Padahal namanya bicep kan bukan unicep gitu. Jadi bicep gitu. Nah, jadi bicep memang harus kepalanya 2.
Nah jadi akhirnya menjadi sesuatu yang unik. Cuma balik lagi ketika saya mungkin juga cerita sama Melvin kan, bahwa saya bilang kalau saya jadi seorang artis atau saya jadi seorang seniman, jadi saya punya tingkat acceptance gitu, atau tingkat penerimaan saya akan tinggi gitu, karena nggak ada masalah kalaupun saya cedera. Kalau misalnya tiba-tiba bentuk saya seperti gini, ibarat kayak kita jadi artis itu nggak sengaja tiba-tiba kecoret di tempat mana gitu, tapi justru insiden tercoretnya kayak lukisan itu akhirnya menjadi sesuatu nilai tambah di lukisan itu, karena kok kayaknya unik, kok bisa ada kayak berbeda gitu. Iya, ada goresan yang unik tiba-tiba ada di dalam lukisan itu gitu. Nah jadi ini ibaratnya kayak goresan yang unik aja di dalam itu tadi gitu. Jadi dan saya juga bersyukur karena kebetulan saya juga udah nggak tanding lagi gitu. Jadi akhirnya saya tidak menyerahkan nasib saya kepada orang lain untuk akhirnya menilai saya untuk bilang wah kok nggak simetri dan sebagainya kan gitu ya. Jadi ya kalau dari sisi simetrikalnya mungkin ya mau nggak mau jadi akhirnya ini. Tapi kalau dari sisi saya sebagai seorang artis atau sebagai seorang seniman, akhirnya menyenangkan gitu. Saya melihat tubuh saya, melihat evolusinya gitu ya, menyenangkan sekali lah. Ya di satu sisi secara kalau yang namanya muscle growth mungkin akan berkurang karena saya ini udah tambah tua ya kan. Jadi umur saya 51 dibandingkan dulu lagi badan saya 25 tahun, mungkin 25 tahun kelihatan jauh lebih fresh. Tapi kalau in terms of maturity daripada ototnya, ibaratnya hari ini saya bisa lebih menikmati gitu, ibaratnya kayaknya bisa sampai sekeras itu gitu. Kalau ngeliatin yang 25 tahun dulu kayaknya udah biasa aja gitu. Nah jadi saya pikir ada take and give-nya di sana gitu. Jadi why not gitu. Both dua-duanya istilahnya saya ikhlas menerimanya. Jadi nggak ada apa-apa juga. Udah kontes soalnya udah kontes. Iya. Oke, terus ini yang terakhir. Oke, baik. Ini paling sering juga nih. Semenjak pandemi itu makin banyak keluar influencer. Baik yang mungkin yang lama nggak pernah aktif jadi aktif, atau mungkin yang baru semuanya. Nah sekarang ini pertanyaannya adalah, menurut Mas Ade gimana tuh dengan influencer yang baru sekarang di sosial media? Kalau saya rasa kan kembali lagi justru pada saat dimana kita ada sosial media yang bisa menjadi satu jalur distribusi atau channel untuk kita bisa berbagi, bukankah menyenangkan gitu? Akhirnya orang bisa punya opsi yang banyak gitu untuk dia bisa belajar. Ya bisa jadi daripada opsi yang banyak itu kan nggak semua bagus atau nggak semua jelek juga kan gitu. Tapi opsinya banyak gitu. Nah makanya kenapa teman-teman sekalian, sekali lagi kitanya harus mencerdaskan diri. Pintar-pintar milih kali ya? Iya, kitanya pintar yang memilihnya aja gitu. Bukannya kita menyalahkan mereka, lu gimana sih, kenapa gini ini apa gitu. Orang kan sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan gitu. Apalagi dengan situasi hari ini, dengan adanya banyak orang di rumah ya, dengan apa, termasuk saya pun juga kalau saya boleh jujur, terlepas daripada secara finansial atau secara keuangan, ibaratnya mungkin tahun 2020 dan 2021 ini adalah mungkin tahun termiskin sepanjang hidup saya misalnya. Tapi kalau secara kita bilang saya bisa berbagi kepada banyak orang, mungkin di tahun 2020 dan 2021 inilah justru timing yang tepat ketika saya akhirnya jadi punya waktu untuk bisa berbagi sama teman-teman. Iya. Bayangin aja, gitu ya. Ya, jadi Instagram saya jadi lebih tajam dalam hal mengedukasi orang. Dalam hal YouTube misalnya, tadinya bisa dibilang nggak aktif kan. Kalau bikin video kadang-kadang mungkin sebulan sekali atau apa. Sekarang ini bisa hampir setiap hari gitu. Jadi ibarat setiap minggu. Jadi dalam waktu hanya kurang lebih dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang, jadi dalam waktu 1 tahun, istilahnya berapa puluh atau ratus video yang sudah saya kontribusikan atau share gitu. Ditambah juga mungkin dari sisi subscribernya mungkin juga sudah makin naik lagi, makin tinggi, makin banyak lagi. Terlepas daripada itu bukan ini saya, tapi maksudnya hanya cuma menggambarkan betapa ibaratnya kita bersyukur kita bisa berbagi malah bagi banyak orang. Jadi itu sesuatu yang sharing is caring ya. Ya, sharing is calling itu sebenarnya lebih kepada bahwa kita berbagi itu panggilan hati kita. Jadi sebagai penutup saya cuma kasih tahu sama teman-teman. Ibaratnya ada istilah yang mengatakan seperti ini. Demi yang lain pepohonan berbuah. Demi yang lain sungai mengalir.
Demi yang lain, sapi memberi susu. Dan demi yang lain itulah hidup manusiawi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dalam sebuah penghargaan kebaikan, matahari yang dikasih penghargaan oleh bumi bilang, ibaratnya sebagai salah satu orang yang memenangkan penghargaan sebagai ibaratnya yang paling baik tahun itu gara-gara matahari menyinari bumi gitu. Lalu matahari pada saat menerima penghargaan itu, matahari bilang gini, waduh bumi, terima kasih banyak nih kamu kasih penghargaan kepada saya. Padahal saya udah kecil hati banget tuh, tiap kali saya kasih sinar kepada kamu gak pernah terima kasih. Akhirnya saya dapat penghargaan ini, jadi saya terima kasih banget gara-gara penghargaan ini. Akhirnya saya baru menyadari ternyata kalau apa yang saya berikan sama kamu itu ternyata kamu bisa hargai. Kenyataannya matahari nggak bakal ngomong gitu. Nggak ada. Kenapa matahari nggak bakal ngomong gitu? Karena matahari pada dasarnya dia nggak peduli mau bumi terima kasih nggak terima kasih, mau bumi kasih penghargaan nggak kasih penghargaan, alamnya matahari itu bersinar. Tetap sinar aja. Ya dia bersinar aja gitu. Nah, poin daripada kita sebagai manusia juga sama. Alamnya kita itu tuh pada dasarnya memberi. Kenapa tau gak alamnya manusia itu memberi? Karena kalau kita berbicara yang namanya kelahiran dan kematian, kita nggak ngomongin kehidupan, kita ngomongin kelahiran dan kematian. Jadi waktu lahir nggak bawa apa-apa, Mati juga nggak apa-apa. mati nggak bawa apa-apa. Ya. Pertanyaannya berarti esensi hidup adalah apa? Memberi atau berakumulasi? Memberi. Itu jawabannya. Karena kalau esensinya waktu lahir nggak bawa apa-apa, pulang harus bawa apa-apa, berarti esensi daripada hidup adalah Akumulasi. akumulasi. Paham nggak teman-teman sekalian? Nah, jadi kesimpulan yang mau saya sampaikan tadi adalah kenapa sharing is a calling, bahwa pada dasarnya secret of living is giving. Jadi bahwa pada dasarnya memberi itu adalah sesuatu yang memang udah panggilan kita, sesuatu yang ibaratnya air itu akan selalu mengalir, ibaratnya is the world of abundance, ibarat kayak ocean gitu, ocean of abundance. Jadi kalau ada istilah orang bilang gini teman-teman sekalian, abundance, scoop from abundance, yet abundance remain. Artinya apa? Air tiap hari diambil terus dari laut, tetap aja air nggak pernah habis, gitu. Betul. Bener gak? Iya betul. Padahal udah diambil lagi, dikeruk lagi, ambil lagi airnya dari laut, diambil air nggak pernah habis. Kenapa? Karena dia bersirkulasi. Nah, apa yang bersirkulasi dalam manusia gitu? Duit, bukan duit. Tapi Ya salah dulu. Iya, duit ini bisa juga bersirkulasi. Kenapa tidak gitu ya? Tapi bukan duit, bukan barang. Tapi ada satu hal yang bisa kita berikan kepada orang lain, yaitu adalah kebaikan yang nggak pernah habis. Nah, pertanyaannya, kebaikannya apa? Berupa duit dong ya, harus kasih orang. Bukan, nggak harus duit, bisa kasih duit boleh. Berupa barang dong, boleh kasih barang juga boleh. Nggak ada barang nggak apa-apa, kita kasih apa teman-teman? Mau kasih cuma sekedar senyuman, mau kasih sekedar cuma bunga doang kita petik kita kasih orang boleh, nggak ada masalah. Tapi ada istilah yang disebut namanya 3A, yaitu adalah yang nggak pernah habis yang kita bisa berikan. A pertama adalah yang disebut dengan namanya atensi. Nah, ini berada lagi di sini kan, padahal saya lagi bikin sesuatu, tapi berada duduk aja di sini nggak ngapain. Diam aja doang. Diam aja. Tapi berada memberikan atensi pada saya, perhatian, dengerin saya ngomong. Lalu berada sudah memberi. Gitu. Dengan cuma memperhatikan dan memberi gitu. Sudah memberi, gampang kan? Ya. Gitu. Satu. Yang kedua yang disebut dengan namanya apresiasi. Apresiasi adalah ketika berada misalnya Bro Kelvin sama Bro Derek ibaratnya mengapresiasi apa yang saya lakukan selama ini kepada brother maupun kepada orang-orang lain banyak. Bro, thank you banget ya gara-gara brother bikin video ini apa atau apa bantu lah ya. Ini apa gitu. Jadi memberikan apresiasi kepada saya. Dan yang ketiga yang disebut nama afeksi itu lebih kepada kayak ibaratnya kayak kalau kita ngomongin itu kayak show of ekspresi kita untuk kita bilang bahwa kita care sama orang itu gitu ya, bahwa kita care gitu. Jadi makanya kenapa ada namanya atensi, apresiasi dan afeksi. Itu mudah, murah, nggak pernah habis. Jadi orang miskin pun bisa melakukan hal itu. Dia memberikan perhatian pada orang, dia bisa mendengarkan kalau seandainya orang apa, dia bisa
memberikan apresiasi, iya ya hebat sih lo bro, iya meskipun ini gini tapi lu tetap ini apa gitu gitu ya kan, apresiasi. Dan yang terakhirnya afeksi itu dalam arti kita care sama orang. Kalau afeksi itu bahasa Inggrisnya itu kasih sayang ya. Nah, jadi makanya kenapa seperti saya bilang, semiskin-miskinnya manusia, senggak punyanya manusia, dia nggak pernah nggak punya yang namanya potensi apresiasi afeksi, kecuali dia nggak mau ngakuin. Bisa Tapi di zaman sekarang kayak banyak kamu lakuin ya. ya nggak tergantung ngakuin lah. nggak apa-apa, tapi poinnya adalah, maksud saya adalah bahwa panggilan kita sesungguhnya adalah Ya, itu. selalu memberi. Makanya kenapa secret of living is forgiving, artinya rahasia daripada hidup adalah memberi, satu, dan kedua forgiving kalau dijadikan Maafkan. satu adalah Memaafkan. Nah, jadi makanya teman-teman sekalian, ibaratnya kadang-kadang teman kita, saudara kita, orang tua kita, pacar kita, atau bahkan strangers on Instagram Ya. bisa made a mistake. Ya, Ya, kita pasti. maafkan aja. Tapi yang paling penting adalah memaafkan siapa? Maafkan diri sendiri. Yang pertama. Karena apa? Karena sehat bersahabat dengan pertemanan hati. Ya. Semua dari diri sendiri dulu lah. Iya. Oke. Oke. Gitu, bro. Cukup. Jadi sekian. Lain kali lagi lah kita bikin video ya. Iya. Ini gue pas lagi Bandung aja. So, thank you bro. Thank you. Thank you banget. Thank you. See you next time guys.